Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 483, aku berhenti minum baru-baru ini. Kau menangani semuanya dengan sangat baik. Penguasa neraka menuangkan segelas anggur dan menatapnya. Feng Jiu masuk dan duduk di meja makan. Sudah larut malam. Apakah kamu tidak kembali untuk beristirahat? Bukankah tuan ini sudah memberitahumu? Aku akan menunggu sampai kau kembali untuk minum. Dia mengangkat gelasnya, dan senyum menggoda muncul di bibirnya. Tuan ini yang mengurus anggurnya. Dia mengerutkan mulutnya dan tertawa malu, tidak perlu, aku sudah berhenti minum baru-baru ini. Berhenti bercanda, apakah dia ingin hal itu terulang? Minum dengan pria ini sangat berbahaya. Takut. Dia mengangkat alisnya, yang tidak terduga. Hei, Tuhan, aku benar-benar lelah malam ini. Bagaimana kalau kita bicara lain kali? Begini, ayahku baru saja mengambil alih negara ini dan dia punya banyak hal yang harus diselesaikan. Aku akan sangat sibuk membantunya dengan beberapa hal akhir-akhir ini, jadi begini. Penguasa neraka menatapnya dengan curiga dan berbicara dengan suara rendah dan magnetis. Sekarang krisis di kediaman Feng sudah berakhir, bukankah seharusnya kau yang mengurusi masalah kami? Ah, ada apa dengan kami? Tanyanya, berpura-pura tidak tahu. Ayahmu sangat puas dengan semua aspek tuan ini. Berbicara tentang ini, dia sangat bangga karena dia dengan mudah menenangkan calon ayah mertuanya. Selama dia mengangguk saat ini, masalah ini akan beres. Tetapi tidak mudah untuk membuat wanita ini setuju. Oh, ya, baguslah kalau dia puas. Tapi kamu adalah dermawan besar bagi klan Feng kami. Bahkan jika kami tidak puas denganmu, bolehkah kami tetap memandangmu dengan pandangan tidak baik? Dia tersenyum canggung. Dia tidak ingin berbicara lagi, jadi dia berdiri secara otomatis. Aku agak ngantuk malam ini. Aku akan tidur dan bangun pagi besok. Itu saja. Dia melambaikan tangannya dan berjalan 2 langkah. Kemudian dia mendengar suara magnetis yang dalam dan seksi di belakangnya. Ketika dia mendengar kata-katanya yang tak tahu malu, dia tersandung dan hampir jatuh. Apakah Anda membutuhkan Tuhan ini untuk menghangatkan tempat tidur Anda? Tuhan ini sangat ahli dalam hal itu. Dia menatapnya sambil meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang dengan suasana hati yang baik. Dia membanting pintu dengan keras. Melihat ini, bibirnya melengkung membentuk senyum. Meskipun masih ada jarak di antara mereka, perasaan tidak biasa dari jarak ini juga membuatnya merasa senang. Ia teringat nasihat Grey Wolf untuk mengganggu gadis itu. Trik ini memang agak berguna, tetapi tampaknya itu tidak cukup untuk mengatasinya. Haruskah ia menggunakan pesona pria untuk menarik perhatiannya? Matanya yang gelap dan dalam berbinar, menunjukkan keinginannya untuk mencoba. Tiba-tiba dia merasa bahwa ide ini sangat bagus. Di dalam kamarnya, Feng Jiu menuangkan segelas air dan meminumnya. Matanya berputar dan alisnya sedikit berkerut. Tidak mungkin terus seperti ini. Dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan penguasa neraka ini. Tapi, apa yang bisa dia lakukan untuk menyingkirkannya? Setelah minum segelas air, dia tidak pergi tidur untuk beristirahat tetapi memasuki ruangan. Pada hari-hari berikutnya, berita tentang jatuhnya Murongbo, serta perubahan negara Sun Glory menjadi Kekaisaran Phoenix, menyebar kemana-mana. Feng Xiao, kepala klan Feng menjadi kaisar pertama Kekaisaran Phoenix. Ia juga seorang kaisar bela diri. Berita itu menyebar dari kota Kludimun ke setiap kota dan bahkan ke negara-negara kelas 9 di sekitarnya. Satu demi satu hal mengejutkan para penguasa negara-negara kecil itu.